Dewasa ini dengan mudah kita bisa menjumpai dalam bentuk pamflet, stiker, brosur, kaos, bahkan coretan dinding yang menampilkan sosok lelaki tua bernafas gagah dengan senyum yang khas, kemudian dilengkapi dengan adagium. Piye kabare? Penak zaman kuto. Bagaimana kabarmu? Enak zaman saya kan? Sosok laki-laki tersebut tidak lain adalah Soeharto, salah satu presiden Indonesia. Soeharto adalah presiden yang digulingkan pada tahun 1998. Untuk lebih lengkapnya, simak video ini sampai selesai. Soeharto merupakan salah satu sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat. Dengan kelihayannya, Soeharto mampu mengatur dan menggunakan strategi militernya, mampu mempertahankan kekuasaannya selama 32 tahun. Ini merupakan sejarah bagi Indonesia. Sejarah Indonesia telah mencatat nama Soeharto sebagai presiden kedua sekaligus presiden dengan masa jabatan paling lama di Indonesia. Soeharto mulai menjabat sebagai presiden ketika menggantikan Soekarno pada tahun 1966. Presiden Soeharto baru melepaskan tata kuasaannya pada tahun 1998 ketika terjadi gelombang demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di hampir seluruh pelosok Indonesia. Sepanjang kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengalami banyak kemajuan, terutama di bidang ekonomi dan pembangunan. Meskipun demikian, banyak pula yang menganggap ketika Soeharto berkuasa banyak terjadi pelanggaran HAM atau hak asasi manusia dan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menarik untuk dilihat bagaimana upaya Presiden Soeharto dalam mempertahankan kekuasaannya selama lebih dari 30 tahun. Hal tersebut tentu tidak mudah, mengingat saat itu kondisi Indonesia belumlah stabil secara politik maupun ekonomi. Namun, di tengah berbagai konflik politik dan kepentingan, Presiden Soeharto mampu tampil sebagai sosok pemimpin yang ideal bagi Indonesia. Soeharto menjadikan Golkar, golongan karya, sebagai sebuah mesin politik yang tangguh, hingga selalu memenangi pemilu yang diselenggarakan selama Orde Baru. Selama lebih dari 30 tahun, Soeharto tampil sebagai sosok pemimpin ideal bagi bangsa Indonesia. Pemerintahan yang terpusat dan otokritik ini pernah diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Keputusan Presiden Soeharto untuk memimpin Indonesia dengan gaya otoriternya bisa jadi memang itunya sedang dibutuhkan oleh Indonesia. Seorang pemimpin yang bisa mengendalikan segala urusan negara karena telah diketahui bersama bahasa lesernya tampuk kepemimpinan Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto yang menjadi gantinya. Presiden Soeharto dihadapkan pada kondisi konflik kepolitikan yang tajam yang membawa pada rantah konflik horizontal, sehingga masyarakat membutuhkan seorang pemimpin yang mampu memutuskan kebijakan secara tepat dan tepat. Karena pada saat itu pula masyarakat belum mampu berperan secara aktif di bidang politik yang tentunya akan menghasilkan sebuah kebijakan hukum, di mana kebijakan hukum ini pasti akan berkaitan dengan penentuan nasib masyarakat sebuah negara yang tentunya bersinambungan langsung dengan kesejahteraan dan keamanan negara. Di era reformasi dan demokrasi ini, masyarakat menuntut adanya kebebasan berpendapat dan kebebasan dalam keikutsertaannya mengurus negara, sehingga rezim pemerintahan Presiden Soeharto dianggap sebagai rezim otoriter yang pernah ada di Indonesia. Memimpin negara kesatuan Republik Indonesia selama 32 tahun bukan hal yang mudah dan sederhana. Kepemimpinan Soeharto yang paling menonjol adalah sikap national leadership yang sangat prima. Selepas Soeharto mengundurkan diri dan menikmati masa-masa tuanya bersama istri dan keluarganya, di era reformasi ini sangat jarang ditemukan sebagai sosok seperti Soeharto. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak masyarakat yang merindukan sosok Presiden Soeharto, terutama atas sikap pribadinya yang tenang, hati-hati, sederhana, mendiam, dan berbicara seperlunya. Penguasa yang enak hidupnya karena banyak harta bendanya, kelak matinya tidak akan terhormat. Oleh karena itu, jangan kejam dan sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Soeharto. Pemimpin hebat, pemimpin bermartabat. Jangan lupa follow kami ya.